Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Diksadinatama dengan NIM 206131082 dari kelas SPI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema jaringan perdagangan. Sebelum jatuhnya Konstantinopel, perdagangan mulai berkembang di Eropa bagian utara yang berpusat di sekitar Laut Baltik dan Laut Utara. Perkembangan ini mengiringi perkembangan perdagangan yang terjadi di wilayah Eropa bagian selatan, yaitu di Mediterania. Selanjutnya berkembanglah rute dagang di daratan yang menghubungkan bagian selatan dan utara Eropa. Pada abad ke-10 terjadi perkembangan ekonomi dan kota di Italia. Tetapi hal ini tidak mencerminkan situasi Eropa Kristen secara keseluruhan. Keadaan yang sebenarnya justru sangat bertolak belakang, dan Eropa bagian dalam sejak abad ke-8 sampai ke-11, ekonomi Eropa hampir sepenuhnya didasarkan pada ekonomi pertanian dan perdagangan lokal yang sangat terbatas. Kehadiran tentara salib pada akhir abad ke-11 dan awal abad ke-12 ternyata telah menyebabkan semakin meningkatnya volume perdagangan dengan alasan tingginya selera Eropa atas barang-barang yang berasal dari timur. Keadilan tentara salib ini dengan sendiri telah menyebabkan lahirnya jalan salib yang bertentangan antara Peking sampai ke Paris. Kebanyakan barang-barang ini sampai ke Eropa melalui jalur darat dan laut di Asia Kecil. Pada itu, di dunia Eropa Kristen terdapat pula roda-roda perdagangan dari negeri-negeri di wilayah dalam Eropa yang sampai akhirnya di Mediterania dan bahkan ke laut dunia Islam. Rute ini bermula di pantai-pantai Laut Utara, kemudian melalui sungai Vistula dan menyebar sampai ke Italia, Yunani, Laut Hitam, dan Mesir. Jalan Sutra juga dapat dicapai dari Laut Hitam melalui jalur Ambil Baltik yang digunakan untuk pengangkatan dari Rusia ke seluruh Eropa dan menjadi alternatif rute laut dari Laut Utara dan Baltik ke Laut Hitam dan Mediterania juga untuk menuju Laut Kaspia. Pusat perdagangan di Laut Tengah merupakan salah satu bagian yang memiliki tingkat kesibukan dan keramaian yang sangat tinggi dalam kegiatan perdagangan dan pelayaran kuno di dunia. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Tengah, Marmora di dekat Selat Bosporus, merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah yang mengenal barang-barang antara Eropa, Asia. Kemudian Iskandaria yang berada di Mesir terkenal sebagai kota transit rempah-rempah kedua di Laut Tengah. Venesia dan Genoa adalah dua kota dagang yang terletak di pantai Laut Adriatik dan Laut Liguria. Kedua kota tersebut berperan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dari Eropa yang berlayar ke Konstantinopel dan Iskandaria untuk membeli rempah-rempah. Kemudian Aleppo sebagai sebuah kota dagang yang terletak di Syria berfungsi sebagai persinggahan sementara bagi pedagang-pedagang Asia yang menuju Konstantinopel. Peran pusat perdagangan di Laut Tengah ada beberapa, yaitu yang pertama pintu gerbang penghubung kegiatan perdagangan dan pelayaran kuno Asia Eropa. Yang kedua, pengumpulan penyedia dan pemasok barang-barang kebutuhan bangsa Eropa, terutama rempah-rempah. Yang ketiga, sebagai kota transit bagi para pedagang yang akan melakukan perjalanan lebih lanjut. Yang keempat, pemberian sarana tubuhnya, hubungan persahabatan, dan kerjasama antara kota-kota dagang. Kemudian hubungan antara Asia dengan Eropa dilakukan melalui jalan darat yang biasa disebut dengan jalur sutra dan dapat juga melalui jalur laut yang melalui Lautan Hindia.
Kedua, jalur tersebut bermuara di Laut Tengah, sehingga kedudukan kota Konstantinopel menjadi sangat penting. Hubungan tersebut merupakan hubungan dagang yang mana barang dagangan yang berasal dari Asia, antara lain berupa sutra, rempah-rempah. Kemudian sesudah jatuhnya Konstantinopel, penemuan jalur sutra membuat Eropa yang saat itu sedang mengalami kemunduran akibat jatuhnya Kekaisaran Romawi menjadi bangkit kembali. Semboyan bangsa Eropa pada saat akan berlayar mencari rempah-rempah yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel, yang berarti kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Penemuan jalur sutra ini membuat ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, menjadi kota transit penting bagi perdagangan antara Eropa dan Asia. Dengan adanya jalur sutra tersebut membuat bangsa Eropa mencari rempah-rempah dan harganya yang begitu mahal akibat perjalanan penuh resiko melewati jalur sutra tersebut, kemudian melahirkan eksplorasi dunia baru lewat jalur laut. Kemudian faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, teori heliosentris dari Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, mendorong kawan-kawan Copernicus ingin membuktikannya. Salah satunya ialah Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat, serta laut-laut di bumi saling berhubungan. Teori ini membantah teori geosentris dari Ptolemeus yang menyatakan bumi datar. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur atau Cina yang tertuang dalam buku yang ditulis oleh temannya Rustichello yang berjudul The Travels of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Selama ratusan tahun, catatan perjalanan Marco Polo ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa. Yang ketiga, penemuan kompas, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Yang keempat, adanya ambisi untuk melaksanakan semboyan 3G, yaitu gold, atau mencari emas atau kekayaan. Glory, mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan. Dan gospel, menunaikan tugas suci menyebarkan agama Nasrani. Yang kelima, Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudra. Semangat para pelaut inilah yang selanjutnya mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa lain. Kemudian penjelajahan dari Portugis mempunyai tujuan untuk mendapatkan emas, rempah-rempah, memenangkan pertempuran, dan meraih jalan untuk mengepung saingan mereka dari kalangan pedagang Islam. Kemudian pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan samudra antara lain Bartolomeus Dias yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1486. Yang kedua, Vasco da Gama berhasil sampai ke Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque yang merebut Malaka pada tahun 1511. Yang keempat, Franciscus Xaverius yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan Cina pada tahun 1550-an. Dan yang kelima, Cabral yang sampai ke Menanjung Timur Brazil pada tahun 1500. Kemudian penjelajahan Spanyol. Para pelaut Spanyol yang menjalankan misi penjelajahan samudra ini antara lain, yang pertama, Christophorus Columbus yang berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama
di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Yang kedua, Amerigo Vespucci, yang mempunyai nama Latin Americus Vespucius, merupakan salah satu seorang pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo. Karena jasanya, nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Yang ketiga, Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano, dua orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Atas keberhasilan ekspedisi itu, Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bulat tiruan bumi bertulis, "Engkaulah yang pertama mengitari diriku." Yang keempat, Ferdinand Cortés, pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Yang kelima, Pizarro yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Kemudian penjelajah Inggris. Para pelaut Inggris terkenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung dan tangguh. Bahkan Inggris terkenal dengan angkatan lautnya yang tidak tertandingi. Sampai dengan abad 19, Inggris terkenal dengan sebutan negara yang tidak pernah tenggelam karena daerah koloninya yang menyebar hampir di seluruh dunia. Para pelaut Inggris yang terkenal antara lain yang pertama, Sir Francis Drake, yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Ia dikenal sebagai pengeliling dunia setelah Magellan. Yang kedua, William Dampier, berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Ia menulis buku tentang benua Amerika. Yang ketiga, James Cook, berhasil mendarat di pantai timur benua Australia untuk selanjutnya menelusuri pantai menuju ke utara Australia pada tahun 1770. Yang keempat, Matthew Flinders, berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia pada tahun 1789. Selanjutnya, penjelajah Belanda. Salah satu faktor penyebab penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda adalah adanya reformasi agama yang menyebabkan terjadinya perang selama 80 tahun dengan Spanyol. Belanda yang mengikuti paham reformasi tidak mampu tunduk kepada Spanyol yang Katolik. Pada masa perang 80 tahun tersebut, Portugal yang disatukan oleh Raja Spanyol, Philip II, melakukan penekanan dengan melarang Belanda berdagang di Lisabon, dengan asumsi bisa menghancurkan perekonomian Belanda. Namun usaha itu tidak berhasil. Justru membuat para pedagang dan pelaut Belanda mencari jalan sendiri ke sumbernya atau Indonesia. Para pelaut itu antara lain Barents, yang berusaha mencari jalan ke Asia melalui Kutub Utara. Pada waktu ke Bali tahun 1594, ia meninggal sehingga laut tersebut diberi nama Laut Barents. Yang kedua, Abel J. Tasman, berhasil menemukan Pulau Tasmania atau diambil dari nama Tasman pada tahun 1642. Yang ketiga, Cornelis de Houtman, di mana pada tahun 1596 kapal-kapal Belanda di bawah pemimpinannya sampai di pelabuhan Banten. Yang keempat, William Jones, yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Kemudian melalui jalur perniagaan laut, komoditi ekspor dari wilayah Nusantara menyebar di pasaran India dan Kekaisaran Romawi yang terus menyebar hingga ke wilayah Eropa. Kerajaan utama di Nusantara yang mempunyai andil besar dalam meramaikan perniagaan internasional pada kurun abad ke-7 hingga abad ke-15, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit di Jawa. Pada abad ke-7 hingga ke abad 13,
Kerajaan itu berkembang menjadi pusat perdagangan di wilayah Indonesia Barat. Sriwijaya mewajibkan setiap kapal dagang yang lewat Selat Malaka untuk singgah ke pelabuhan Sriwijaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.